Dalam episode sebelumnya, Yoyu membuat gempar upacara kedewasaan dengan membabat habis semua peserta hanya dengan satu kali tebasan pedang iblisnya. Menurut ketua penyelenggara yaitu Wanggu, tindakan brutal Yoyu merupakan kejahatan besar karena secara terang-terangan memprovokasi dan mengacaukan situasi. Untuk itu, Yoyu harus dihukum. 认为我有罪的，就出来挑战我，这才有资格定我的罪。这小子太狂了！ Tapi Yoyu membela diri dengan berdalih bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan upacara kedewasaan, menyingkirkan yang lemah dan menyisakan yang kuat. Yoyu mengakui jika dirinya memang bersalah. Untuk itu dia menantang para pejuang Asura lainnya untuk bertarung. Jika bisa mengalahkannya, maka dia siap dihukum. Pejuang Asura level 1 bertubuh kekar kepala botak bernama Datan mencoba peruntungan melawan Yoyu. Semua pejuang berteriak menjagokannya, tapi naas tak sesuai dengan nyali yang dimiliki. Hanya sekali tebasan, Datan pun tewas. Semua pejuang terheran-heran dengan kemampuan dan kebrutalan Yoyu, termasuk Hiyu, putri Wanggu yang tampaknya mengidolakannya. Bahkan saking takutnya, para pejuang berinisiatif memanggil Raja Asura. Ya, Raja Asura Poci pun datang di tengah arena, kaget melihat dua pedang yang Yoyu bawa. Mengingatkannya, Yoyu merupakan bocah yang diculik Ryoji tahun lalu. Yoyu pun juga tak menyangka ternyata Raja Poci mengenali Ryoji. Kemudian Raja Poci meminta izin menyentuh Yoyu. Entah apa yang akan dilakukan, tapi setelah menyentuhnya, Yoyu melihat secara visual penampakan wajah seorang gadis kecil bernama Ying. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Raja Poci Asura. Diceritakan, Ying atau Raja Asura ini dulunya adalah seorang pria tapi suka berpenampilan seperti wanita. Karena kelainannya tersebut, suatu hari ayahnya sebagai pejuang Asura tingkat 1 merasa Ying merupakan aib dari suku mereka, sehingga tak segan ayahnya pun menghajarnya. Tidak menyerah, Ying nekat memotong kemaluannya sendiri untuk membuktikan dirinya tidak akan menjadi laki-laki di kemudian hari. Bahkan anehnya, dia merasa dilahirkan kembali setelah melakukan itu. Atas tindakan Ying yang memalukan tersebut membuat ayahnya semakin marah. Merasa ditindas, Ying pun murka mengeluarkan aura kemarahannya dan... Ya, Ying secara membabi buta menghabisi ayah, ibu, dan pamannya. Setelah itu Ryoji muncul. Melihat ada potensi kekuatan Asura dalam diri Ying, Ryoji pun membawa ke kapal sama seperti yang Ryoji lakukan pada Yoyu untuk pelatihan. Ying juga dibangkitkan dari kematian oleh Jingji, tapi Ying justru menikam Jingji dengan pisau, kemudian dia melarikan diri dari kapal. Begitulah masa lalu Raja Asura Poci. Memang sepintas kisah jalan hidup mereka hampir sama. Masa remaja mereka diliputi dengan amarah beraroma balas dendam. Dari kebrutalan Yoyu di upacara kedewasaan ini, seharusnya Yoyu mendapatkan hukuman. Tapi Raja Asura Poci mengumumkan bahwa Yoyu tidak bersalah dengan alasan membunuh demi keadilan bangsa Asura. Sontak, para pejuang pun kaget dengan keputusan Raja ini. Tidak sampai di sini, Raja Poci ingin menjajal bagaimana kekuatan seorang Asura yang telah dilatih oleh Ryoji. Raja Poci Asura pun menghantam dengan racun Asuranya hingga membuat Yoyu terpental hingga keluar gedung. Yoyu meladeni, mengeluarkan kemarahannya sebagai perwujudan balas dendam atas kematian Siyu. Tapi tampaknya kemampuan Raja Asura setingkat di atasnya, sehingga dengan mudahnya Yoyu dihembaskan begitu saja ke bumi. Tapi yang menariknya, racun Raja Asura tidak mampu menembus tubuh Yoyu. Sebagai pamungkasnya, Raja Poci pun mengeluarkan ajian api racun Asura.
Belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Raja Asura menghentikan pertarungan dengan alasan dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Yoyu, tapi Yoyu bersikeras ingin bertarung untuk membalas dendam kematian Siyu. Raja Poci memberikan pencerahan. Kematian Siyu adalah pilihannya sendiri, di mana Asura mempunyai aturan yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan tersingkirkan. Yoyu merasa dirinya tertampar ketika Raja Poci bertanya apakah temannya Siyu telah membuatnya brutal sehingga dia melakukan balas dendam dengan membunuh semua orang. 你尝试与我站在同一高度如何？ 修罗要出血心王吗？ Raja memberikan sebuah tawaran menarik untuk Yoyu agar bisa berdiri sejajar seperti dirinya menjadi Raja Asura keempat. Tapi gelar raja tersebut harus diraih dengan cara bertarung, menantang kedua Raja Asura lainnya mengalahkan mereka, kemudian mengajukan petisi atau pengakuan sebagai raja. Setelah pencapaiannya berhasil, maka secara alamiah dia akan mempunyai pengikut dan menjadi Raja Asura yang baru. 追随者成为新的阿修罗王。 Malam pun tiba, Yoyu merenungkan pencerahan dari Raja Asura Poci. Tampak Hiyu, putri ketua Wanggu, menyelinap di balik batu melihat Yoyu dari kejauhan. 你觉得我该怎么做？你以前总会给我很好的建议。 Sambil memegang kalung milik Siyu, Yoyu bingung apa yang harus dia lakukan. Seandainya Siyu masih ada, pasti dia akan memberikan saran. 有约，失约。 Tiba-tiba saja sosok Siyu datang. Mereka pun berbicara. Yoyu mengingat bagaimana Siyu pernah mengatakan Asura selalu mengutamakan pertarungan yang justru membawa dampak buruk untuk Asura sendiri. Jika aturan itu bisa diubah, maka hasilnya akan berbeda. 他要改变阿修罗的规则吗？ 你愿意去尝试吗？ Yoyu bersumpah akan merubah peraturan itu. Andaikan saja tidak bisa, maka dia akan membuat peraturan yang baru. Sebelum pergi, Siyu meminta Yoyu untuk terus maju, akan terus mendukungnya dan akan menjadi bintang yang selalu menemaninya. 未来的路还很 Siyu pergi, tapi tiba-tiba saja Hiyu nyelonong memeluk Yoyu dari belakang, menghibur dan meyakinkan bahwa Yoyu pasti bisa melakukannya. 相信你一定能够做到的。 那就先去会一会其他的王。 Diperlihatkan dalam akhir episode ini, raja kedua Asura bernama Zan diberitahu istrinya Shinju bahwa seorang raja baru akan muncul. Dan jika raja keempat Asura muncul, maka mereka, para Asura akan bisa kembali ke alam surga. Mereka berdua sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan calon raja keempat 所 ini. 言，那我们必会相见。 我倒是很想快点见见这位年幼的王者呢。 Kemudian di kerajaan Raja Asura ketiga berikutnya, seorang raja bernama Yuan di meja makan menyantap daging seorang prajurit. Diberitahu ajudannya jika di upacara kedewasaan ada seorang Asura sangat kuat yang belum bisa dikalahkan. Ajudan pun kemudian bertanya apakah raja tertarik dengan Asura baru tersebut. 出生的猛虎吗？ 王对他有兴趣吗？那我们去打探一下。 不用， Pertanyaannya, apakah Yoyu bisa mengalahkan kedua raja Asura lainnya? Kita akan bahas di episode berikutnya.